wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmayanti, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Cemaran Bakteri Colifor dan E. coli pada depot air minum isi ulang. Pada bagian pembahasan, cemaran bakteri colifor dan E. coli pada sampel air minum isi ulang secara kuantitatif telah dilakukan pengukuran melalui uji MPN yang terdiri dari beberapa tahapan tes, yaitu sebagai berikut. Pertama, tes perkiraan. Kedua, tes penegasan. Ketiga, tes pelengkap dan pewarnaan gram. Tes perkiraan. Dari hasil tes perkiraan ditunjukkan pada tabel berikut, menunjukkan bahwa baik sampel A maupun sampel B pada 3 seri pertama 10 mili dan 2 seri kedua 1 mili positif ditemukan bakteri. Di dalam medium cair berupa LB atau lactose broth, lebih dulu diletakkan tabung Durham dan posisi terbalik. Jika dalam waktu 24 jam terdapat gelembung gas dalam tabung Durham, maka sampel dinyatakan positif. Sebaliknya, jika setelah 24 jam tidak terdapat gelembung gas dalam tabung Durham, maka sampel dinyatakan negatif. Dalam hasil penelitian setelah diinkubasi selama 24 jam ditemukan adanya gelembung gas dan kekeruan pada 10 tabung reaksi dengan jumlah masing-masing 5 tabung reaksi pada sampel A dan 5 tabung reaksi pada sampel B. Pada sampel A, tabung reaksi terindikasi positif adalah tabung reaksi dengan sampel 3 dari 10 ml dan 2 dari 1 ml. Begitu pula pada sampel B, sisanya tidak terjadi perubahan, baik itu munculnya gelembung gas maupun kekeruan pada media LB atau lactose broth. Bentuknya asam dari kekeruan dan gelembung gas yang dihasilkan dapat dilihat pada tabung Durham. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan mikroorganisme berupa colifor dalam media LB atau lactose broth. Media LB digunakan dalam penelitian ini sebab bakteri dapat menggunakan laktosa sebagai sumber karbon. Kaldu laktosa mengandung surface tension depletion yang menekan pertumbuhan bakteri gram positif dan memacu pertumbuhan bakteri gram negatif, terutama bakteri colifor. Adanya sampel yang dinyatakan positif, maka penelitian ditunjukkan ke tahap kedua, yaitu tes penegasan. Adapun hasil dari tes penegasan dapat ditunjukkan pada tabel berikut, menunjukkan bahwa baik sampel A pada 3 seri pertama 10 mili dan 2 seri kedua 1 mili positif ditemukan bakteri. Tetapi pada sampel B hanya ditemukan pada 2 seri pertama 10 mili dan 2 seri kedua 1 mili. Setelah beberapa sampel dinyatakan positif, maka peneliti dilanjutkan ke tahap tes penegasan. Di dalam medium cair berupa BGBB atau Brilliant Green Bill Broth, lebih dahulu diletakkan tabung Durham dan dalam posisi terbalik. Jika dalam waktu 24 jam terdapat gelembung gas dalam tabung Durham, maka sampel dinyatakan positif. Sebaliknya, jika setelah 24 jam tidak terdapat gelembung gas dalam tabung Durham, maka sampel dinyatakan negatif. Dalam hasil penelitian, setelah diinkubasi selama 24 jam ditemukan adanya gelembung gas dan kekeruan pada 9 tabung reaksi, dengan masing-masing 5 tabung reaksi pada sampel A dan 4 tabung reaksi pada sampel B. Pada sampel A, sampel yang terindikasi positif adalah tabung reaksi dengan sampel 3 dari 10 mili dan 2 dari 1 mili. Sementara pada sampel B, sampel yang terindikasi positif adalah tabung reaksi dengan sampel 2 dari 10 mili dan 2 dari 1 mili. Sisanya tidak terjadi perubahan, baik itu munculnya gelembung gas maupun kekeruan. Ada media BGBB atau Brilliant Green Bill Broth. Penggunaan media BGBB bertujuan untuk mendeteksi bakteri colifor di dalam air. Media ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan menggiatkan pertumbuhan bakteri gram negatif. Adanya sampel yang dinyatakan positif, maka penelitian dilanjutkan ke tahap tes pelengkap. Adapun hasil dari tes pelengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Sampel yang dinyatakan positif pada uji ketetapan selanjutnya diinokulasikan ke dalam media EMB atau iosin methylene blue agar media EMB agar bersifat padat atau solid karena mengandung agar sekitar 15 gram per liter sehingga setelah dingin akan memadat. Media ini merupakan media selektif terhadap pertumbuhan bakteri yang mana menjadi media khusus untuk pertumbuhan bakteri gram negatif. Fungsi dari iosin dan methylene blue adalah membantu mempertajam warna. Setelah diinkubasi selama 24 jam ditemukan koloni yang tumbuh berwarna merah muda dan diidentifikasikan sebagai bakteri colifor pada sampel A.
Sementara pada sampel B juga ditemukan adanya pertumbuhan bakteri E. coli yang ditandai dengan warna hijau metalik. Pada goresan sampel 2 dari 10 ml di permukaan media EMB, agar untuk memastikan benar tidaknya pertumbuhan E. coli atau permukaan media EMB agar pada sampel B, maka penelitian dilanjutkan ke tahap pewarnaan geram. Adapun hasil dari tahap pewarnaan geram dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahap ini digunakan peralatan berupa kaca slide dan mikroskop dengan pembesaran 10 kali setelah diamati dengan saksama. Dapat dilihat bahwa koloni yang digunakan dalam pewarnaan geram adalah E. coli. Hal ini dapat diidentifikasi dari struktur luarnya yang berbentuk batang atau basir dan berwarna merah muda akibat pewarnaan oleh kristal violet. Bakteri E. coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang... Nah, itulah tadi isi dari jurnal ini. Selanjutnya kesimpulannya, yaitu pertama, terdapat cemaran bakteri colifor dan E. coli pada sampel air minum yang digunakan. Kedua, hygiene depot air minum isi ulang sampel A cukup baik dengan hasil nilai uji MPN colifor sebesar 93/100 ml. Sedangkan pada produk depot air minum isi ulang sampel B memiliki nilai MPN colifor sebesar 93/100 ml dan nilai MPN E. coli sebesar 9/100 ml dan terdapat dalam kategori kurang baik. Nah, itulah tadi ya hasil penjelasan singkat saya yang berjudul Analisis Cemaran Bakteri Colifor dan E. coli pada depot air minum isi ulang. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.